Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dalam kisah-kisah perjuangan bangsa. Patah tumbuh hilang berganti, mati satu tumbuh seribu. Sebuah peribahasa yang tepat menggambarkan perlawanan Aceh terhadap kolonial Belanda. Gelombang perlawanan yang tak pernah berhenti sejak tahun 1873 hingga Belanda terusir dari Serambi Mekah. Perjuangan masyarakat Aceh dengan dukungan intelijen militer Jepang, Fujiwara Kikan, pada tahun 1942 berhasil mengusir Belanda dari Serambi Mekah. Setelah mengalahkan Rusia, tentara Jepang mulai mengarah ke Asia Tenggara. Pada tanggal 19 September tahun 1941, Jepang merebut Malaya dan Penang. Keberhasilan Jepang membuat banyak tokoh di daerah Aceh terpukau. PUSA, Persatuan Ulama-Ulama Seluruh Aceh, berdiri pada tahun 1939. Dipimpin Tengku Muhammad Daud Breh, Tengku Muhammad Amin, Tengku Ismail Yakub, serta didukung oleh pemuda Aceh yang tergabung dalam kepanduan Kasafatul Islam. Dalam upaya memerangi Belanda, PUSA berusaha membuka hubungan dengan Jepang. Mengutus Said Abu Bakar menemui pimpinan militer Jepang di Penang. Pada tanggal 31 Desember tahun 1941, Said Abu Bakar berhasil menemui Mayor Fujiwara Iwaichi, kepala intelijen Fujiwara Kikan. Mayor Fujiwara Iwaichi menyambut baik kedatangan Said Abu Bakar. Dengan izin dari Kepala Staf Markas Besar Tentara Kerajaan Jepang, Jenderal Sugiyama, Fujiwara Kikan membuka hubungan dengan orang-orang Aceh. Said Abu Bakar direkrut sebagai anggota intelijen Jepang untuk wilayah Aceh dan Sumatera, tergabung dalam koloni kelima. Dalam melaksanakan tugas sebagai agen intelijen Jepang, Said Abu Bakar diberangkatkan ke Aceh dengan beberapa misi yang harus dia lakukan. Di antaranya, 1. Menghubungkan Fujiwara Kikan dengan PUSA. Mendukung persiapan pendaratan tentara Jepang di Aceh. Ketiga, menjaga instalasi penting di Aceh agar terhindar dari praktek bumi hangus Belanda. Keempat, menyampaikan propaganda tentang kehebatan pasukan Jepang. Kelima, menyampaikan janji Jepang akan membantu mengusir Belanda dari Aceh. Dan yang terakhir, menyampaikan janji Jepang akan menghormati kesejahteraan dan agama rakyat Aceh. Said Abu Bakar dibantu perwira Jepang Nakamiya merencanakan pemberontakan Fujiwara Kikan dengan dukungan pemuda Aceh. Melalui perang urat saraf, mengacaukan jalur komunikasi dan perhubungan, serta menimbulkan kegelisahan di kalangan pejabat Belanda. Pada 16 Januari 1942 dan 25 Januari, aktivis Fujiwara Kikan diberangkatkan dari Kuala Selangor. Dalam perjalanan ke Aceh, aktivis Kikan ditangkap polisi Belanda dan ditahan di Medan. Said Abu Bakar yang tengah ditahan di Medan berusaha menghubungi Ali Hasmi, guru madrasah perguruan Islam Slimum yang juga menjadi anggota aktivis pemuda PUSA. Mengetahui keberadaan Said Abu Bakar ditahan di Medan, Tengku Abdul Wahab Slimum bertindak cepat dengan mengutus Ahmad Abdullah untuk menemui Said Abu Bakar. Dalam pertemuan tersebut, Said Abu Bakar menyampaikan rencana yang telah dirancang oleh agen rahasia Jepang. Ahmad Abdullah dengan didukung Tengku Abdul Wahab Slimum serta beberapa ulil balang Aceh, terdiri dari Tengkunya Arif, Tengku Ali Panglima Polem, mulai melakukan gerakan rahasia sesuai dengan pesan yang disampaikan Said Abu Bakar.
Pada tanggal 13 Februari, aktivis Kikan Said Abu Bakar yang ditahan di Medan kemudian dibebaskan, dikembalikan ke daerahnya masing-masing. Said Abu Bakar menuju ke Silimum menjalin kerjasama dengan Tengku Abdul Wahab. Pada Desember tahun 1941, pemimpin Pusa mengikrarkan sumpah setia pada negara Islam, bekerja sama dengan Jepang untuk melawan Belanda. Rakyat Aceh mulai membangun kekuatan dan kesempatan. Pada 19 Februari tahun 1942, rakyat Silimum mulai melakukan sabotase dengan memutus jaringan telepon, telegraf, serta memutus jalan kereta api. Keesokan harinya, pejabat perkeretaapian Aceh, Graf Van Sperling, terbunuh ketika memeriksa kerusakan di jembatan Kumiro dekat Silimum. Dalam pemberontakan tersebut, 3 orang Aceh meninggal dunia dengan memakai ban lengan berlambang huruf F yang menandakan ketiga korban adalah anggota intelijen Fujiwara Kikan dari warga Aceh. Untuk memperkuat perjuangan, pada tanggal 23 Februari tahun 1942, rakyat Aceh di Silimum menyelenggarakan rapat umum. Dipelopori tokoh masyarakat Silimum, diantaranya Tengku Abdul Wahab, didukung oleh Ule Balang, Tengku Panglima Polem, Tengku Dolah, dan beberapa ulu balang lainnya. Dalam rapat umum, semangat jihad berkobar-kobar. Malam usai rapat, rakyat menyerang markas Belanda di Silimum. Kontrolir Belanda, Tigelman, mati terbunuh ketika itu, dan 5.000 gulden disita dari kantor pos tempat. Untuk memulihkan keadaan, pasukan Marsose di bawah pimpinan Mayor Palmer van de Broek dikirim ke Silimum. Semangat jihad mulai menggelora ke seluruh negeri. Pada tanggal 4 Maret 1942, tokoh Aceh di Kutaraja mengajakkan pertemuan rahasia di Lubuk, Aceh Besar. Pertemuan ini menggalang perjuangan bersama di seluruh Aceh. Tengkunya Arif ditugaskan untuk mengomandoi seluruh perlawanan rakyat Aceh terhadap Belanda. Melihat kondisi yang mulai tak kondusif, Presiden J. Pau mengadakan pertemuan politik dengan Tengkunya Arif. Dalam pertemuan, Tengkunya Arif meminta agar pemerintahan di Aceh diserahkan padanya. Sebagai imbalannya, Tengkunya Arif bertanggung jawab terhadap nyawa orang-orang Eropa sampai kedatangan tentara Jepang. Tetapi Pau menolak tawaran tersebut. Pada tanggal 7 Maret 1942, aksi sabotase dan pemberontakan meluas ke Aceh Besar. Barak militer Belanda di jembatan Krungjeru diserang. Penduduk sipil Eropa mulai panik. Beberapa warga Eropa dan Belanda mulai mengungsi ke kota Medan. Melihat kondisi semakin genting, pada tanggal 9 Maret, 10 dan 11, Presiden Aceh mengadakan pertemuan dengan tokoh-tokoh Aceh. Tapi Tengkunya Arif tidak menghadiri pertemuan tersebut. Ia tahu pertemuan itu hanya siasat Belanda untuk menangkap pemimpin Aceh dengan cara yang licik. Gagalnya siasat licik Residen Aceh membuat komandan tentara Belanda, Gosenson Merang. Gosenson mengeluarkan perintah untuk menangkap Tengkunya Arif. Rumah Tengkunya Arif di Lamnyong diserbu oleh tentara Belanda. Kembali tentara Belanda menyerang Lamnyong dengan kendaraan lapis baja. Serangan ini dapat dibukul mundur oleh rakyat Aceh yang dipimpin oleh Waki Harun. Akhirnya Kolonel Gosenson dan pasukan meninggalkan Kota Raja. Petinggi Belanda di Kota Raja semakin panik. Di tanggal 9 Maret tengah malam, anggota Fujiwara Kikan di bawah pimpinan Teku Polo di Calang menyerang pasukan Belanda. Pertempuran berlanjut sampai tanggal 11 Maret. Korban berjatuhan di kedua belah pihak.
Pada saat yang sama, pada tanggal 11 Maret 1942, pasukan Jepang mendarat di Kuala Buga, utara Langsa. Kehadiran tentara Jepang disambut meriah oleh warga Aceh. Mendengar kedatangan tentara Jepang, Belanda merasa tak lagi aman berada di Kutaraja. Pasukan Belanda mengosongkan daerah Kutaraja. Satuan Marsose dan infanteri Belanda melarikan diri. Mendapati Kutaraja telah kosong tanpa pengawasan, rumah milik orang-orang Belanda, Cina, dan kaki tangan Belanda dirampok dan dihancurkan oleh rakyat. 20 militer Belanda keturunan Indonesia serta beberapa orang Eropa yang berada di Kutaraja diamuk massa, terbunuh tanpa mampu melawan. Tidak hanya di Kutaraja, masyarakat Sigli turut melancarkan serangan ke barak militer Belanda. Terjadi pertempuran sengit. Bahkan asisten residen Belanda Van de Burg terbunuh di sana. Pasukan Jepang mulai bergerak menyerang Belanda. Pada tanggal 19 Maret 42, pasukan Jepang dapat menguasai Calang. Penduduk Kabupaten Tapak Tuan bergabung dengan Said Abu Bakar membentuk GAFI, yaitu Gabungan Fujiyama Indonesia, di bawah pimpinan Tengku Rashid. Pada saat itu, penduduk Tapatuan menyatakan siap melaksanakan perintah dari Fujiwara Kikan untuk berperang melawan pemerintah Belanda, serta menyatakan setia pada pemerintah Jepang. Pada 12 Maret 1942, tentara Jepang mendarat di Sabang, tepatnya di ujung Bate, timur laut Kutaraja. Dan pada 15 Maret, GAFI terlibat perang dengan Belanda. Cukup banyak korban yang berjatuhan, diantaranya korban dari 30 orang anggota GAFI. Mengetahui kondisi Belanda mulai terjepit, pada tanggal 17 Maret, barak militer Belanda di Tapak Tuan diserang. Tentara Jepang yang sudah mendarat bergabung dengan Fujiwara Kikan akhirnya menawan tentara Belanda di sana. Orang-orang Fujiwara Kikan berhasil mencegah bumi hangus yang direncanakan tentara Belanda. Pada akhirnya, Belanda di bawah pimpinan Jenderal Overijker, Komandan Teritorium Sumatera Tengah, mundur ke dataran tinggi Gayo. Merasa tak mampu menahan perlawanan rakyat Aceh, pada tanggal 28 Maret Jenderal Overijker menyerah tanpa syarat. Salah satu Abdeling Marsose di bawah pimpinan Letnan Van Zanten berusaha melanjutkan perlawanan. Perlawanan itu terhenti pada 21 Oktober 1943. Letnan Van Zanten menyerah dan seluruh pasukan bersama Zanten dieksekusi mati di Bukit Tinggi. Berakhir sudah kekuasaan Belanda di Aceh, berakhir untuk selama-lamanya dengan cara yang sangat tragis. Setelah peristiwa tersebut, tentara Belanda tak pernah lagi menginjakkan kaki di bumi Serambi Mekah. Sungguh perjuangan dan pengorbanan yang cukup besar dari masyarakat Aceh untuk dapat membebaskan diri dari penjajahan Belanda. Demikian kisah perjuangan rakyat Aceh melepaskan belenggu penjajahan yang telah berlangsung ratusan tahun. Semoga sejarah ini dapat menginspirasi kita untuk membangun rasa nasionalisme. Terima kasih.